Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, para penguji kinerja. Perkenalkan, nama saya Patman Saloy, SPD. NIM 2501 060392. Mahasiswa PPG tertentu dalam jabatan tahap 3 tahun 2025 di RPTK Institut Agama Kristen Negeri Manado dengan program studi pendidikan agama Kristen. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan di ST Impres 68 Yen Soribo dengan tema ibadah yang sejati. Demikian yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Siap ya para Pak Guru kita dari salam. Selamat siang, Pak dan teman-teman sekalian. Oke. Jadi anak-anak telah begini, sudah selama lama peserta data satu minggu terus itu Yesus sudah mati di kayu salib untuk kita semua. Akhirnya kita ada yang sudah menginjak pertemuan bersama terus untuk mengampuni dan dosa-dosa kami. Yesus sudah mati dan untuk Torah. Akhirnya ada yang bisa mengikuti perjamuan kudus. Perjamuan kudus untuk mengampuni dan menghapuskan dosa-dosa kami. Dimeteraikan kami masing-masing satu-satu yang mengikuti perjamuan kudus. Karena Yesus sudah mati di kayu salib, darah yang mengalir kayu salib, darah itu menjadi air bagi kami di dunia ini semua. Seluruh orang dunia semua dapat. Ada yang menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus, diampuni dosa-dosa. Nomor 2, ibadah non di Turki. Ibadah ini memberi kebiasaan besar bagi anggota jemaat untuk mengekspresikan iman mereka. Jadi mungkin ada yang tidak iman, ada yang tidak iman, tapi Tuhan bilang kami itu semua harus di posisi yang baik dan iman. Mungkin ada yang berjalan dengan cara lain dari cara ajaran Tuhan, yang untuk bawa barang yang tidak baik, obat yang tidak baik. Akhirnya harus kita berjalan dengan iman yang baik. Jadi ibadah memberikan kebebasan besar bagi kami. Kita anak Kristen, kita ibadah dan kita bisa definisi ibadah adalah ungkapan rasa hormat dan kekaguman kepada Tuhan atas kebesaran dan kedaulatannya. Ya, lihat ada 2 gambar dari sebelah situ. Ada yang tadi ibadah ini mungkin ada yang anak-anak
masing-masing ada yang berdoa tuh. Ada. Terus ada yang bisa, ada yang orang sakit di mana juga bisa, ada yang bisa kunjungi untuk berdoa. Ada sakit di ada rumah sakit, di tempat di mana yang keluarga bisa sakit, bisa ada yang bisa bawa kunjungan. Jadi itu contoh ibadah. Jadi ibadah adalah ungkapan rasa hormat dan kekaguman kepada Tuhan. Jadi kita rasa di mana teman sakit di mana harus kita doakan. Yang dalam Alkitab Yohanes pasal 4 ayat 24 yang berarti dari hati yang terus dan berdasarkan pemahaman akan firman Tuhan. Ya, ibadah melalui, ada dua contoh di sebelah. Contoh-contoh ibadah melalui kehidupan. Ya, ibadah melalui kehidupan sehari-hari. Lihat dari gambar di situ ada Bapa dan Mama, anak. Ya, ini sehari-hari. Mungkin di sebelum malam yang tidur sudah minta Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bisa bicara kepada Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan. Ada yang pernah begitu? Ada. Terus satu gambar lagi di sebelah, yang di sebelah sini. Ini ada yang beribadah kepada Tuhan, berdoa sama orang lain, berdoa kepada teman yang sakit, berdoa untuk ibadah keluarga. Jadi sebelum kami yang di sebelah ini, nomor 1 ini, sebelum kami tidur pagi juga jam subuh kita sudah dibangun, sebelum makan, sebelum mandi harus kita semua berdoa. Semua berdoa. Ya, menyayati makna ibadah yang sejati dalam Alkitab Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai 5. Ya. Ini kami kalau jemaat gereja itu gini, Ibu bisa lihat di sini. Nah, kalau sudah 15 menit nih, nanti Ibu kasih tahu. Pindah. Ya, supaya dia bisa next kemana gitu toh. Ini, lihatnya di sini. Ibu dan Ibu tidak boleh bicara. Ibu berdiri di sini saja. Diam. 15 ini? Kan belum. Ini belum, ini baru detik, ini baru Nanti detik. dia 1 Iya, sampai 15. Baru Nah, saya kasih kasih ini dia. tahu 15. Berarti kalau sudah 15 menit selalu selesai kan harus masuk di itu toh. Ini Inti. Yang bagian ini. Kan kalau sudah di pembagian, kalau iya anak-anak kalian sudah duduk sesuai yang Ibu sudah atur gitu, langsung gitu. Iya. Tidak perlu bilang duduk sesuai kelompok. Tidak. Kalian sudah duduk sesuai kelompok yang Ibu Kelompok yang atur. sudah atur, Jadi Ibu akan bagikan langsung bagi LKPDK Kertas apa tadi, kayak gitu. Suami yang datang di sini harus berdoa kepada Tuhan. Jadi tidak mungkin kita datang dari orang tua datang di sini dari berdoa, tapi kita juga berdoa kepada Tuhan.
kita juga bisa menyembah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menjadi berkat bagi kami. Tuhan yang menjadi sumber bagi kami. Ya anak-anak, ini pohon apa? Ya anak-anak, ini pohon apa? Oke, baik. Ya, salah satu dari anak Timotius bisa mewakili teman-teman untuk baca pohon ketaatan yang sudah ditempel. Saya berjanji akan menaati peraturan orang tua. Saya berjanji akan menaati peraturan orang tua. Membantu membersihkan halaman rumah. Saya berjanji akan menghormati orang tua dan sesama. Saya berjanji akan menjaga nama baik keluarga. Rajin masuk sekolah sekolah. Tuhan yang menjadi penolong dan bagi kami semua anak-anak. Ya, membagikan kelompok, mendiskusi tugas dalam kelompok, menunjukkan ayat Alkitab berdasarkan untuk membuat garis melalui hubungan antara ibadah sejati. Dan anak-anak membagikan kelompok ini mendiskusikan tugas dalam kelompok, menuliskan ayat Alkitab berdasarkan urutan, membuat garis melalui hubungan antara ibadah sejati.
selesai? Sudah. Oke, baik. Ada yang boleh bacakan presentasi dari nomor 1? Rasa syukur dan pujian atas kehidupan dan kekayaan tanah air dimulai dengan ungkapan syukur, penyerahan diri total dan tulus pada Tuhan yang meliputi seluruh aspek. Pohon dikatakan. Oke, baik. Oke, baik. Yang nomor 2, maju. Rasa syukur dan pujian atas kehidupan dan kekayaan tanah air. 2. Penyerahan diri total dan tulus seluruh aspek kehidupan. 3. Pohon ketaatan. Oke. Oke, di sini, mari. Adik. Ya, nomor 3. Rasa syukur, doa pujian atas keindahan dan baik. 2. Penyerahan diri total dan tulus seluruh aspek kehidupan. 3. Pohon ketaatan. Oke. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Boleh kembali duduk. Mari, Pak. Ya, anak-anak. Membawa tempelan, tempel pohon. Anak-anak bawa stiker untuk janji pohon ketaatan. Mari masing-masing bawa stiker untuk menempel. Ya. Ya, sesiap anak-anak membawa stiker untuk menempel pohon ketaatan dari nomor di sini dari nomor 1 maju. Bawa satu-satu. Ya, cuma bawa satu. Ya, dua orang maju. Nomor urutan 2 bersiap-siap. Tempel.
dua, maju. Kelompok dua. Kelompok dua maju. Maju. Siap, urusan nomor 3. Kelompok 3. Ya, kelompok 3. Kelompok 3. Ya, teman, salah satu anak siapa terpilih untuk pimpin kita dengan ya kesimpulan ibadah yang sejati adalah ketaatan terhadap ajaran dan firman Allah, mulai dari membaca, memahami hingga mengamalkan prinsip yang terhadap dalam Alkitab. Dalam hal ini kita harus mempersembahkan tubuh jiwa dalam roh dan kebenaran. Itu adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Tema ini dari awal sampai pertengahan hingga ini adalah ibadah yang sejati, adalah kesehatan ibadah. Ya anak-anak ini pohon apa? Ya anak-anak ini pohon apa? Oke, baik. Ya, salah satu dari anak Timotius bisa mewakili teman-teman untuk baca pohon ketaatan yang sudah ditempel. Saya berjanji akan menaati peraturan orang tua. Saya berjanji akan menaati peraturan orang tua. Membantu membersihkan halaman rumah. Saya berjanji akan menghormati orang tua dan sesama. Saya berjanji akan menjaga nama baik keluarga. Rajin masuk sekolah tepat waktu. Terhadap ajaran dan firman Tuhan. Jadi kita di situ ada pohon ketaatan. Jadi kita taat kepada Tuhan. Kita takut kepada Tuhan. Kita beriman kepada Tuhan. Kalau kita tidak takut, mari bawa nyanyian penutup. Mari sini. Mari teman-teman kita menyanyi lagu dalam doa bersama. 1, 2, 3. Kita bersama
surga di istana namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga kami mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami dari pada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Oke, please salam karena kita Siap, gerak.